Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ali azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita siang malam petang pagi membaca alhamdulillah. Wajib membaca alhamdulillah. Dan perlu juga diketahui kenapa kita membaca alhamdulillah. Pada saat ini kita membaca alhamdulillah, kita berada di rumah Allah. Allah yang memanggil kita datang ke rumahnya. Semua orang dipanggil ya, tapi yang datang, yang dipilih Allah. Dalam Quran disebut dalam surah Takwir, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Allah itu memilih kita untuk datang, maka kita datang. Mudah-mudahan kita selalu terpilih di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa niat i'tikaf ya. Bisa juga dilafazkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jangan lupa, kalau lupa berniat i'tikaf nanti nilai ibadatnya mungkin tidak maksimal ya. Jangan lupa niat i'tikaf, jangan lupa juga niat menunggu salat Isya. Orang yang duduk di rumah Allah, berada di rumah Allah untuk menunggu salat, nilainya seperti salat. Kita menunggu salat dikasih nilai seperti sembahyang tidak berhenti. Itu nilainya. Apalagi kita duduk dalam majelis ilmu, tambah lagi nilainya ya. Jadi niat i'tikaf, niat menunggu salat Isya, niat nanti mau menjawab azan, mau berdoa sesudah azan, niat mau salat qabliyah Isya, ba'diyah Isya, niat berada dalam majelis ilmu. Jadi niat itu bervariasi ya. Mungkin lebih 10 kalau kita sebut satu persatu. Alhamdulillah, topik kita yang terbengkalai tentang korban. Kita sudah bicara 2 minggu yang lalu tentang korban. Pertemuan pertama, mukaddimah. Kemudian minggu yang terakhir ini kita menyorot tentang tablik akbar di halaman kantor bupati, khususnya yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustadz Abdul Samad Hafizahullah. Hari ini kita akan lanjutkan tentang korban. Kalau kita bicara tentang korban, ayat yang mengkisahkan tentang penyembelihan Nabi Ismail sebagai korban Nabi Ibrahim disebut dalam surah As-Saffat namanya. Surah ini sesudah surah Yasin. Surah As-Saffat, was-saffati saffa. Cerita Nabi Ibrahim di surah ini mulai dari ayat 449 sampai bukan ayat, halaman maksudnya ya. Halaman 449 sampai hingga 450. Kisah Nabi Ibrahim dan kisah penyembelihan Nabi Ismail. Panjang ceritanya sedikit ya. Kita ambil daripada ayat 100. Kita ambil dari ayat 100 surah As-Saffat. Ayat ini mengandung doa. Sebelum Nabi Ibrahim dikurniai anak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Doa ini patut kita tiru ya. Patut kita amalkan. Jadi doa ayat 100 surah As-Saffat halaman 449. Pendek saja, Rabbi
habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Itu saja ya, pendek sekali. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Inilah doa Nabi Ibrahim meminta agar diberi anak yang saleh. Anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, ya Allah kurniailah saya ini anak yang saleh. Doa ini bisa juga kita aplikasikan untuk mendapatkan menantu yang saleh, cucu yang saleh salehah, suami yang saleh, istri yang salehah. Bisa saja diaplikasikan untuk itu. Rabbi habli minas salihin. Kita niatkan untuk suami kita menjadi suami yang saleh, istri kita menjadi istri yang salehah, keluarga kita keluarga saleh salehah. Bisa diaplikasikan. Tapi pada dasarnya doa ini dibaca Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak yang saleh. Sesudah itulah Allah memberi Nabi Ismail. Karena ayat yang sesudahnya mengatakan fabasyarnahu bigulamin halim katanya. Lalu Allah memberi Nabi Ibrahim anak yang pintar, yang berakal, yang cerdas. Jadi langsung makbul doanya ya, langsung makbul doanya. Saya teringat kisah seorang jemaah berangkat ke tanah suci. Di tanah suci apa doanya? Doanya untuk dapat anak yang saleh. Doa lain ada juga. Ini kan sekarang musim haji ya, musim orang pergi haji. Di antara doa jemaah ini saat sampai di tanah suci, ya Allah berilah saya anak yang saleh. Saya malu datang ke rumahmu ya Allah dari negeri yang jauh. Saya malu datang ke tanah suci ini karena saya tidak faham Al-Quran ya Allah, tidak faham hadis Nabi-Mu. Malu saya ya Allah. Berilah saya, kurniailah saya anak yang saleh. Jangan seperti saya ini, anak yang faham agama, faham bahasa Arab, faham Quran, faham hadis, faham hukum. Itu doanya. Sekembalinya dari tanah suci, anak yang pertama lahir persis seperti yang dimintanya di tanah suci. Dan doa seperti ini sebenarnya tidak mesti di tanah suci ya. Bisa di rumah kita, bisa dalam masjid. Karena kekuatan doa di tanah suci itu ada di rumah sendiri. Bukan mesti ke tanah suci. Kalau mesti ke tanah suci baru doanya makbul, susah lah ya. Susah, kadang setahun sekali pun tidak bisa, sekali 2 tahun pun tidak bisa, sekali 5 tahun pun tidak bisa, sekali 10 tahun pun tidak bisa. Jadi untuk menutup keperluan hamba beriman, maka Allah membuka doa mustajab di rumah sendiri kalau kita bangun di ujung malam khususnya. Berdoa di ujung malam mengimbangi doa di tanah suci. Jadi wajarlah kita tiru doa Nabi Ibrahim ini, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, agar diberi anak yang saleh. Nanti ada sifat-sifatnya di bawah. Apa sifat anak yang saleh ini? Pertama, gulamin halim. Gulamin halim inilah maksudnya Nabi Ismail, anak yang cerdas, anak yang bijak. Di sini ceritanya dipendekkan. Falamma balagha ma'usa ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur maza tara. Ayat 102 ya, ayat 102. Tadi doa itu ayat 100, kemudian ayat 101 menyatakan Nabi Ibrahim dipenuhi permintaannya, dikasih anak yang dia minta, anak yang saleh. 102 membuktikan kesalehan anak itu. Apa katanya di sini? Falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika anak sudah besar. Sudah besar. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Iya anak, wahai anakku, ayah tadi malam bermimpi menyembelihmu. Terus saja disebutnya. Nabi Ibrahim mendapat mimpi anni azbahuk. Saya bermimpi menyembelihmu. Fanzur maza tara, macam mana pendapatmu?
Berunding dulu dengan anaknya ya. Apa jawaban anaknya? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku sayang, lakukanlah apa yang diperintahkan. Artinya dia tidak menolak ya. Artinya laksanakan saja. Nabi Ibrahim yakin, anaknya pun yakin, keyakinannya tinggi. Manusia ini masalahnya masalah keyakinan ya. Manusia ini masalah keyakinan. Kalau keyakinan tinggi, kalau masyarakat tinggi keyakinannya, macam di zaman awal Islam, subhanallah, masjid penuh 5 waktu. Kalau keyakinan tinggi, Quran dibaca siang malam petang pagi. Rasulullah dulu SAW di awal Islam malam-malam berjalan, sesudah Isya berjalan dari lorong ke lorong, dari jalan ke jalan, lorong ini, jalan ini tempuh baginda melihat apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Ternyata setiap rumah baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, karena keyakinannya tinggi. Kalau keyakinan tinggi, di samping sholat fardu, sholat sunat. Sebenarnya sholat sunat dengan sholat fardu itu sama-sama penting sebenarnya. Nama saja yang lain. Ini fardu, ini sunat. Sama-sama penting. Nabi Muhammad tidak pernah tinggal sembahyang sunat karena keyakinannya tinggi. Lalu di sini karena anak itu keyakinannya tinggi, ya abati, wahai ayahku, if'al, lakukanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan itu. Artinya dia siap untuk sembelih. Bahkan ditegaskannya lagi, satajiduni insyaallah minas sabirin, saya akan sabar menerimanya. Diterimanya bulat-bulat ya. Subhanallah, tidak ada soal siasat, tidak ada tanya jawab, akur dengan perintah Allah. Falamma aslama wa ta'allahu lil jabin, ketika anak itu sudah dibaringkan, Nabi Ibrahim sudah siap untuk menyembelihnya. Subhanallah. Wa nadainahu ya Ibrahim, datanglah panggilan Allah, wahai Nabi Ibrahim, betullah mimpimu itu dan engkau telah melaksanakan mimpimu. Artinya niat anak dan ayah sudah diterima Allah, walaupun pisau belum ditarik ataupun belum ditarik lah, sudah diletakkan pisau di leher anak itu tapi belum ditarik. Ayat sesudahnya nanti wa fadainahu bizibhin azim, langsung diganti dengan kibas. Otomatis waktu anak sudah dibaringkan, pisau sudah mau ditarik, berganti dengan kibas terus otomatis. Subhanallah, itulah kuasa Allah ya. Allah tadi dalam ayat sebelumnya mengatakan inna hadza lahuwal balaul mubin, ini ujian saja sebenarnya. Nabi Ibrahim diuji, anaknya diuji untuk disembelih, Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya. Ini ujian saja sebenarnya. Subhanallah, ini ujian. Takkan mungkin anak disembelih kan? Ini katanya inna hadza lahuwal balaul mubin, ini sebenarnya ujian saja. Ujian untuk taat dan patuh kepada Allah. Kita diuji sebenarnya ya. Azan ini ujian, azan berkumandang, diuji orang ini, yang sehat dan yang sakit diuji. Subhanallah, diuji dengan azan, diuji dengan adanya masjid, adanya rumah Allah. Ini ujian untuk penduduk kampung, untuk masyarakat. Subhanallah. Bahkan dalam Quran disebut ujian itu ada kalanya yang baik, ada kalanya yang tak baik. Penyakit contohnya ujian, COVID-19, corona itu ujian, gempa itu ujian, suasana yang aman, sehat walafiat, kekayaan, kebahagiaan, itu semuanya ujian. Kita ini diuji. Nabi Ibrahim diuji dengan cara yang lain karena manzilah ataupun derajatnya tinggi.
Nabi Ismail karena derajatnya tinggi, ujiannya tinggi. Orang ini diuji mengikut derajatnya. Semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi ujian. Itu maka Nabi Ibrahim termasuk nabi yang rasul yang ulul azmi sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah perjuangan Nabi Muhammad sampai diusir dari Mekah, sampai keluar malam dari rumahnya, atau dengan bahasa kasarnya lari malam. Subhanallah, subhanallah. Katanya di sini inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ayat 106 106, ini ujian yang berat. Berat, tapi mereka lulus dalam ujian. Jadi sehingga amalan Nabi Ibrahim ini menjadi sunnah, menjadi amalan kita. Itulah maka disyariatkan korban sampai sekarang dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim sebagai contoh yang baik mendapat kalau bahasa biasanya barangkali mendapat komisi dari amalan korban yang dilakukan oleh umat Muhammad, karena baginda Nabi Ibrahim lah yang membuat contoh pertama, perintis selain daripada apa kita ceritakan sebelum ini, kurban di zaman Nabi Adam alaihissalam. Kita sudah cerita dalam pertemuan pertama tentang cerita korban di zaman Nabi Adam alaihissalam, bahwa dua anak Adam berkorban, ternyata satu diterima, satu tidak. Itu disebut dalam surah Al-Maidah ceritanya. Lalu saudara yang tidak terima korbannya iri hati, terasa dengki terhadap saudara yang diterima korbannya. Yang tidak diterima iri hati dengki terhadap saudaranya sampai dibunuh. Subhanallah. Tapi sebelum dibunuh, saudara yang dibunuh mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, katanya. Ibadat ini diterima Allah hanya dari orang yang bertakwa saja. Kalau orang itu tidak bertakwa, ibadahnya tidak diterima. Begitulah maksudnya. Macam sholat, kita sholat kita adakah diterima atau tidak? Kalau mengikut ayat yang menjelaskan sejarah korban anak Nabi Adam alaihissalam, ibadat yang diterima itu ibadat yang dilakukan oleh al-muttaqin, ahli takwa saja. Karena yang akan ikhlas dalam ibadatnya dan akan menjaga ibadatnya sebelum beribadat, waktu beribadat, dan sesudah beribadat. Ibadat ini perlu dijaga sebelum beribadat, perlu dijaga waktu beribadat, perlu dijaga sesudah beribadat. Siapa yang menjaga ibadat ini, itulah orang bertakwa. Jadi dalam kisah Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim sudah mencetuskan satu sunnah, yaitu menyembelih sembelihan korban, yang sudah digantikan dalam cerita tadi dalam ayat 107 dengan kibas yang luar biasa, yang luar biasa. Subhanallah, subhanallah. Itulah ya. Jadi cerita Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, cerita ayah dengan anaknya yang saleh. Kalau kita rujuk sedikit cerita Nabi Ibrahim dengan ayahnya pula ya. Ayah Nabi Ibrahim musuh Allah, menyokong pemerintah yang menyembah berhala. Ayahnya sendiri dalam kisahnya pembuat patung. Subhanallah. Nabi Ibrahim berjuang. Tersebut di sini dalam ayat 83 sampai sesudahnya nanti disebutkan bahwa akhirnya Nabi Ibrahim berjuang mempertahankan kepercayaan tauhid yang berlawanan dengan kehendak penguasa seketika itu. Ayahnya sendiri menyokong penguasa. Jadi kalau kita lihat ayah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim, anak dengan ayah tidak sehaluan. Kalau kita lihat pula Nabi Ibrahim dengan anaknya, ayah dengan anaknya sehaluan. Alhamdulillah. Begitulah dalam lumrah pergaulan ya. Kadang-kadang suami istri memang sehaluan. Kadang-kadang
tidak sama haluannya. Terjadi kepada Nabi Nuh contohnya, Nabi Lot, subhanallah. Jadi kisah-kisah keluarga ini dalam Quran cukup banyak ya. Yang jelasnya dalam kisah Nabi Ibrahim dan penyembelihan anaknya, apa rahasia Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim? Karena yang dimintanya anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Dari menilai ayat ini dengan ayat yang lain yang sama maksudnya, ulama membuat rumusan. Ini rumusan ini perlu kita ingat, bahwa tujuan kita hidup ini untuk apa? Untuk menjadi hamba yang saleh. Kenapa Anda dijadikan? Kenapa suami dijadikan? Supaya menjadi suami yang saleh. Kenapa ayah dijadikan? Supaya menjadi ayah yang saleh, ibu yang salehah, anak yang salehah. Itu tujuannya. Kalau kita lihat ayat-ayat tentang jannah, semua dikaitkan dengan saleh dan salehat. Subhanallah. Mulianya orang yang saleh ini, sehingga orang yang saleh ini didoakan setiap kali kita salat. Setiap kali kita salat, kita menyebut dalam doa tahiyat ya, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Mungkin kita sedar atau tak sedar, waktu tahiyat awal disebut, tahiyat akhir juga disebut. Mulianya orang yang saleh. Karena dalam surah Al-Anbiya dikatakan bumi ini dijadikan untuk orang yang saleh. Allah yang menjadikan bumi ini, Allah yang mengatur bumi ini, yang mengendalikan bumi ini, yang mengurus bumi ini. Bumi ini pada dasarnya dijadikan untuk orang yang saleh saja. Subhanallah. Itu maka kita wajib berdoa, mendoakan orang yang saleh setelah memuji Allah, setelah memuji Rasulullah dan berdoa untuk Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu memuji Allah. Kita berzikir dengan memuji Allah, menyanjung. At-tahiyatul, segala penghormatan, al-mubarakat, segala keberkatan. At-tahiyatul mubarakatus salawat, segala doa dan rahmat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, segala yang baik-baik untuk Allah, milik Allah, memuji Allah. Kita memuji Allah. Kemudian assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, kita mendoakan Nabi Muhammad, kita mendoakan Rasulullah. Tahiyat awal, tahiyat akhir, sembahyang maghrib 2 kali, sembahyang isya 2 kali, sembahyang yang 3 rakaat, yang 4 rakaat 2 kali didoakan. Nanti sesudah itu baru assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kita mendoakan orang yang saleh pada zaman sekarang ini, yang ada di sini, yang ada di tempat lain, yang ada di Indonesia, yang ada di luar Indonesia, yang sudah meninggal, yang belum lahir, didoakan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamatlah kami ini semuanya dan semua hamba-hamba yang saleh. Subhanallah. Masjid Nurul Huda mendoakan, contohnya Masjid Agung, jemaah yang sholat di Masjid Agung mendoakan jemaah yang sholat di tempat lain. Subhanallah. Itulah pentingnya doa Rabbi habli minas salihin tadi ya, Rabbi habli minas salihin. Jadi sangat hebat sekali sejarah perjuangan Nabi Ibrahim ini, karena di sini terdapat doa yang luar biasa yang mengandungi message yang sangat hebat sekali. Jadi jangan lupa kita memperbanyak doa ini, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kalau kita merujuk sejarah sahabat Nabi, ada di antara sahabat Nabi kalau masuk masjid membaca doa Allahumma yassirli jalisan salihah. Barangkali jarang orang mengamalkannya ya. Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan orang yang saleh. Dia masuk masjid tujuannya selain tujuan beribadat,
Selain dapat tujuan menimba ilmu, kalau ada majelis ilmu, tujuannya untuk ketemu dengan orang yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Allahumma yassir li jalisan salihah. Allahumma yassir li jalisan salihah. Ini juga sangat baik kalau kita amalkan ya. Karena zaman dulu kalau orang pergi masjid, memang di setiap masjid banyak orang yang saleh, banyak guru, banyak buya, banyak tuan syekh. Orang saleh ini kalau ketemu dengannya, apa ciri-cirinya? Suka bertukar pikiran, bukan diam saja, suka sharing, suka kongsi ide-ide yang bernas. Jadi apa doanya tadi? Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, mudahkanlah bagiku kesempatan ingin berinteraksi dengan orang yang saleh, termasuklah salihah ya. Subhanallah, subhanallah. Sudah disebut tadi dari doa seperti ini, dari Quran, dari hadis, ulama membuat rumusan kenapa kita hidup untuk menjadi insan yang saleh. Kenapa kita mendirikan rumah tangga untuk melahirkan anak-anak yang saleh-salehah. Kalau orang yang sekolah atau yang belajar, kenapa belajar? Untuk menjadi warga yang saleh-salehah, untuk menjadi rakyat yang saleh-salehah. Kenapa mengajar? Untuk melahirkan, mencetak, mengkader anak-anak putra-putri bangsa yang saleh-salehah. Itulah tujuannya. Itulah tujuannya. Kalau kita semak ayat-ayat yang berhubungan dengan saleh-salehah, mengingatkan pentingnya doa Nabi Ibrahim dalam perjuangannya dengan anaknya Nabi Ismail. Kita lihat contohnya di sini ayat dalam surah Al-Mu'minun. Ayat dalam surah Al-Mu'minun yang menceritakan orang yang akan meninggal kalau waktu hidup dia tidak saleh. Dia takut nak mati dan dia meminta supaya jangan dicabut rohnya dulu. Orang yang tidak saleh-saleha, kalau dia menghadapi babak kematian, menyesal. Itu maka dikatakan ulama tadi, berdasarkan doa Nabi Ibrahim dalam perjuangan pengorbanan Nabi Ismail tentang doa saleh tadi, Rabbi habli minas salihin. Kalau kita kaitkan dengan ayat, contohnya di sini ayat 99 dan 100, sama nomornya dengan ayat doa Nabi Ibrahim tadi dalam surah As-Saffat ya. Dalam surah As-Saffat juga ayat 100. Ini juga ayat 100 surah Al-Mu'minun menceritakan keadaan orang yang waktu hidup dia tidak saleh. Artinya apa? Hidupnya lalai. Hidupnya lalai. Lalu waktu mau dicabut ruhnya menyesal dan takut, ingin disambung tempo hidupnya di dunia, ingin diperpanjang. Apa ayatnya? Ayat 99 dan 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini kita takut mendengarnya ya. Takut mendengarnya. Orang itu kalau dia lengah dan lalai, bila ajal sudah sampai, hatta iza jaa ahadahumul maut. Kalau maut sudah sampai, qala rabbirji'un. Dia merayu kepada Allah, ya Allah jangan dulu ya Allah. Ya Allah jangan dulu ya Allah. Apa alasannya? La'alli a'malu salihan. Kasihlah saya peluang merebut amal saleh. Dia ingin meninggal waktu dia beramal saleh. Saya selalu mencadangkan sama jemaah ya, kita bisa saja berdoa kepada Allah, ya Allah cabutlah ruhku di hari aku meninggal, aku masih datang memenuhi panggilan azan ke rumahmu, aku masih melangkah ke rumahmu ya Allah. Artinya sampai ke penghujung usia ingin beramal saleh. Artinya apa? Artinya dia meninggal dalam keadaan sehat. Dia meninggal dalam keadaan sehat. Artinya apa?
tidak perlu masuk rumah sakit, tidak perlu dirawat, tidak perlu menyibukkan ahli keluarga. Ini banyak berlaku ini kepada sahabat-sahabat. Ada yang di Malaysia, ada yang di Brunei, ada yang di Thailand, ada yang di Indonesia. Barangkali kisah jemaah yang di Indonesia pernah disampaikan di sini. Jemaah ini ibu-ibu muslimat di Batu Sangkar. Dia meninggal usianya di atas 80, kalau tak silap 84 tahun usianya. Tapi sampai hari dia meninggal, bahkan dia meninggal di masjid. Sampai di hari dia meninggal, tidak pernah tak datang ke masjid. Padahal secara fisik dia sudah lemah. Jalan ke masjid di kampung ibu ini, jalannya kalau mau pergi menurun, pulang mendaki. Ibu itu berjalan 10 langkah, 10 meter berhenti, kemudian jalan lagi. Di hari dia meninggal sesudah maghrib macam ini. Waktu berzikir berwirid sesudah salat, malah di sana orang bertahlil sesudah salat ya, sesudah zikir subhanallah subhanallah, sesudah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar, mereka bertahlil. Ratiknya orang awak sebenarnya ratib sebenarnya ya, la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Di situ ibu tu diambil ruhnya. Subhanallah subhanallah, waktu bertahlil diambil ruhnya. Memang ada jaminan dalam hadis, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan menjadi penghuni surga nanti, dalam hadis ya. Subhanallah subhanallah. Kemudian cerita sahabat baik di Thailand. Nah, ini untungnya banyak pengalaman di luar ya. Sahabat baik ini kawan-kawan kuliah dulu di Arab, di Libya, sama-sama kuliah di sana. Kemudian sama-sama bekerja di Brunei Darussalam. Pernah saya sendiri tinggal serumah dengannya. Dia memang tak tinggal sholat berjamaah. Sesudah kontrak kerjanya selesai dengan pemerintah Brunei, dia pulang ke Thailand. Dia meninggal di masjid sesudah sholat subuh, menunggu sholat duha. Nah, dia di antara amalannya kawan ini, kalau sudah sholat subuh dia tidak pulang, dia tunggu sampai sholat duha. Orang yang datang sembahyang subuh ke masjid berjamaah di awal waktu dan dia tunggu untuk sholat duha lagi, kata Al-Fadil Ustaz Abdul Samad hafizahullah, sholat duha masuk katanya waktunya 20 menit sesudah syuruk. Kawan ini ditunggunya sholat duha, di situ rohnya dicabut. Subhanallah. Sebaik saja kawan ini meninggal, datang mesej dari Thailand. Waktu itu saya masih di Brunei. Ustadz, katanya kawan kita Ustadz Abdul Rahman meninggal dunia. Saya tanya macam mana caranya meninggalnya? Meninggal di masjid sesudah sholat subuh, menunggu waktu duha. Orang yang datang ke masjid di pagi hari untuk sholat subuh dapat 1 bonus haji. Kemudian kalau ditunggunya sholat duha baru dia keluar, dapat 1 umrah. Jadi kita setiap pagi bisa meraih nilai ibadat haji dan umrah. Kalau ada pengajian di masjid walaupun ringkas, kultum kuliah 7 menit, ada tazkirah pendek, membaca hadis potong, ayat potong, itu bonusnya 1 ibadat haji tersendiri. Hadis-hadis ini banyak ya, memang dibahaskan oleh ulama. Kalau tidak ada perbincangan di masjid sesudah subuh, hilang 1 bonus haji. Nah, begitulah. Jadi contoh yang dari Thailand meninggal di masjid, contoh yang di Batu Sangkar meninggal di masjid, karena dia ingin menjadi hamba yang saleh. Itu pentingnya kita doa tadi agar kita termasuk hamba yang saleh. Ada lagi cerita sahabat di Brunei, ini kawan sekantor. Saya mungkin 7 tahun, sekitar 7 tahun satu kantor dengannya, kawan sekantor di sekolah. Dia meninggal tengah hari waktu tidur kailulah,
di pagi harinya dia masih sehat, tidak ada sakit, dia sendiri pergi ke masjid sholat subuh, naik mobil. Sesudah keluar sholat subuh dia berniat untuk nanti zuhur saya mau datang lagi ya Allah, itu niatnya. Lalu sebelum tengah hari, sebelum zuhur dia berbaring sejenak, kita katakan tidur kelulah namanya dalam Islam ya. Di situ diambil rohnya. Tidak tahu istrinya dia meninggal, tidak tahu anaknya dia meninggal. Rumahnya 2 tingkat, dia naik ke atas, anak istri di bawah. Saat istrinya sadar bahwa suaminya terlambat turun, disuruhnya anaknya melihat, lihatlah bapakmu dulu, ini patutnya sudah ke masjid ini. Tiba-tiba sudah tidak ada. Senang ya, senang. Jadi begitulah sepatutnya kita mencontohi doa Nabi apa tadi? Nabi Ibrahim dalam ayat 100 surah As-Saffat. Kita bisa juga kita kaitkan dengan doa Nabi Yusuf. Ini juga sangat menarik ya. Lihat doa Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Subhanallah. Subhanallah. Ayatnya ayat 101 juga ya. Tadi dalam surah Al-Mu'minun ceritanya ayat 101. Ini juga ayat 101. Ini agak panjang doanya, tapi komplit. Lengkap. Lengkap. Apa katanya di sini? Rabbi fatiras samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Doanya tentang salihin juga, sama dengan doa Nabi Ibrahim. Apa maksud doanya ini? Ayat 101 surah Yusuf. Rabbi fatiras samawati wal ard, ya Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia memuji Allah. Ini tawassul namanya ya. Sebelum berdoa, Nabi ini bertawassul memuji Allah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah pelindungku. Engkaulah yang melindungi diriku, engkaulah pelindung fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, matikal aku dalam keadaan Islam yang betul. Wa alhiqni bis salihin, masukkan aku dalam golongan hamba-Mu yang saleh. Subhanallah, subhanallah. Doa Nabi Yusuf. Rabbi fatiras samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wal alhiqni bis salihin. Subhanallah. Jadi itu pentingnya doa Nabi Ibrahim dalam ayat 100 surah As-Saffat tadi, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Dari doa ini dan dari doa yang kita bicarakan tadi dan dari ayat yang kita bicarakan dalam surah Al-Mu'minun, banyak lagi ayat yang lain menjelaskan bahwa tujuan kita hidup ini menjadi anak yang saleh. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya dapat anak yang saleh, maka Allah kasihlah Nabi Ismail. Ternyata waktu ayahnya menyampaikan hasratnya ingin menyembelih anaknya tidak menolak, anaknya akur, anaknya yakin. Katanya, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan dalam mimpi itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, saya akan sabar menerimanya. Jadi banyak pengajaran dari kisah Nabi Ibrahim ini, bukan hanya korban saja ya. Kalau kita cerita korban, dah lama kita tahu cerita korban ini. Tapi banyak faedah-faedah pengajaran, panduan hidup yang dapat kita ambil daripada celah-celah cerita Nabi Ibrahim, termasuklah tentang kesalehan, tentang anak yang saleh, ayah yang saleh, istri yang saleh. Kalau suami istri itu berhasil melahirkan anak yang saleh, ini cerita ayah dan ibu pula ya. Kalau kedua orang tua berhasil melahirkan anak yang saleh, subhanallah, meninggallah ayah, meninggallah ibu, ada anak yang saleh ditinggalkannya, ayahnya sudah mati, ibunya sudah mati, pahalanya hidup, mengalir melalui anak yang saleh. Nanti anak yang saleh ini berumah tangga, lahir pula anaknya, cucu kepada ayah dan ibu yang sudah meninggal.
Subhanallah. Dari cucu yang neneknya tidak lihat, yang kakeknya tidak lihat, yang ompongnya tidak lihat, mengalirlah pahala juga sampai nanti tidak ada batasnya. Nabi Ibrahim sendiri berdoa dalam pertemuan pertama sudah disebut ya, waktu membina Ka'bah, berdoa supaya diutuskan Nabi Muhammad. Rabbana, apa katanya, wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ini doa Nabi Ibrahim untuk dilahirkan Nabi Muhammad. Maka Nabi Ibrahim dapat pahala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dapat pahala umat Nabi Muhammad. Karena dengan doa Nabi Ibrahim lah lahirnya Nabi Muhammad. Ini sudah kita bicarakan di pertemuan pertama ya. Subhanallah. Ada lagi yang tidak kalah penting di sini dalam surah Tur. Ayah dan ibu yang berhasil melahirkan anak cucu yang salehah. Subhanallah. Dalam surah Tur ya, kalau pulang ke rumah nanti bisa dilihat. Ini cukup menggembirakan ya. Katanya apa? Anak yang salehah, cucu yang salehah, nanti saat mereka masuk jannah, mereka mencari ayahnya, mencari ibunya, mencari neneknya, mencari kakeknya. Ini ceritanya di sini. Surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Anak yang saleh ataupun ayah yang saleh sama juga, ataupun ibu yang saleh, kalau mereka masuk jannah, mereka akan mencari rumpun keluarganya, akan menjadi rumpun keluarganya. Ada berapa orang rumpun keluarganya? Ada 30, ada 40, ada 50, ada 100. Ada orang yang anak, cucu, menantu sampai 100 orang jumlahnya. Saya pernah ketemu. Dihitung-hitung sudah 100 orang. Subhanallah. Nah, ceritanya di sini macam mana? Ahli keluarga yang masuk jannah, nanti sampai di jannah dia mencari ayah dan ibunya. Kalau dia tinggi kedudukannya, maka dikatakanlah kepada anak ini, kamu kedudukan kamu tinggi, derajat kamu di jannah tinggi, ayah kamu di bawah, ibu di bawah. Oh, maka dia merayu kepada Allah, ya Allah, manalah enak saya duduk tinggi, derajat yang tinggi, ayah ibu saya di bawah. Maka dinaikkan status ayahnya dan ibunya sama dengan dia. Kalau yang tinggi derajatnya itu ayah dan ibu ataupun kakeknya, neneknya, begitu juga ayahnya akan mencari anak saya mana, menantu saya mana, cucu saya mana. Mereka tidak sama dengan bapak. Bapak levelnya orang yang tinggi, statusnya meraih derajat yang tinggi, mereka biasa-biasa saja di bawah sana. Ya Allah, manalah enak saya berada dalam posisi yang tinggi, ahli keluarga saya di bawah sana. Maka dinaikkan. Hebatnya ya, hebatnya kasih Allah. Di mana diceritakan dalam surah At-Tur ayat 21, 22 sampai nanti 28. Nah, kalau kita bicara ini mungkin satu pertemuan ya, karena dari ayat 21 sampai 28 berarti 8 ayat ya, 8 ayat menceritakan ahli keluarga yang akan menaikkan status rumpun keluarganya ke level yang paling tinggi, ke derajat yang paling tinggi. Jadi subhanallah, hebatnya cara Allah mengurus kehidupan orang beriman, orang yang saleh. Subhanallah. Bahkan disebutkan juga dalam surah lain, orang yang saleh yang masuk jannah mencari sahabatnya di dunia. Ada ceritanya dalam surah Syu'ara. Bukan lagi keluarga ya, sahabat baik. Karena sahabat ini sama statusnya dengan keluarga sebenarnya. Nabi Muhammad kalau tidak ada sahabat, mana?
mana terlaksana dakwahnya ya, dengan sahabatnya lah Nabi Muhammad itu kuat. Jadi dalam surah Syu'ara dikatakan orang yang saleh masuk jannah nanti mencari sahabatnya di jannah. Ternyata tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada di jannah, tentulah di negeri azab sana ya. Maka dia mengadu kepada Allah, ya Allah, manalah saya enak duduk di sini. Sahabat saya itu teman baik saya dulu di dunia masih meringkuk dalam azab neraka, ya Allah. Saya ingin dia dikeluarkan. Maka dikeluarkan. Nah, ada ayat dalam surah Syu'ara. Itu perlunya ada link, ada hubungan kita dengan orang yang saleh. Kalau Bapak Ibu ingat ya, waktu Al-Fadil Ustaz Samad bertablik akbar di depan kantor Bupati, waktu dia dipanggil anak yang hafal Quran dari Maligi itu, kan dia kasih serbanya, dia kasih duit, katanya supaya nanti saya diingatnya nanti di sana. Nah, itu tujuannya. Jadi dia sudah menjalin hubungan dengan anak itu. Jadi dalam surah Syu'ara tadi diceritakan dikeluarkanlah sahabat dari neraka karena ada sahabatnya mencari di jannah. Subhanallah. Waktu orang ini keluar, ahli neraka melihat ada penduduk neraka yang keluar. Kemudian mereka menanya petugas di neraka, kenapa orang itu keluar, kenapa kami tidak? Itulah kira-kira maksudnya ya. Subhanallah. Kata penghuni neraka, kata petugas di neraka, orang itu ada kawannya yang merekomendasi. Ada rekomendasi dari kawannya orang saleh di jannah. Lalu penghuni neraka menyesal, mengatakan, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Aduh, rugilah saya ini, tidak ada orang yang mencari saya di jannah, tidak ada teman akrab saya orang yang saleh dulu di dunia. Falau anna lana karratan fanakunanna minal mu'minin. Kalau saya kembali ke dunia, saya akan mencari orang yang saleh supaya saya membina jaringan dengan orang yang saleh. Saya akan menjadi orang yang beriman, yang betul-betul beriman. Hebatnya ya. Jadi perlunya kesalehan. Jadi kita fokuskan pembicaraan hari ini tentang pentingnya doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniailah, karuniailah. Kalau orang Malaysia kurniai, di sini karuniai ya. Kurniailah saya sahabat yang saleh, teman yang saleh, istri yang salehah, suami yang saleh, anak yang saleh-salehah, menantu yang saleh-salehah, parumayan yang salehah, cucu yang saleh-salehah, cicit yang saleh-salehah. Ini pentingnya doa ini. Ayat 100 surah As-Saffat, doa Nabi Ibrahim untuk mendapatkan Nabi Ismail yang rela dirinya dikorbankan, dan ayahnya pun tidak keberatan melaksanakan apa yang diterimanya dalam mimpi wahyu dari Allah untuk menyembelih anaknya, karena kedua-duanya saleh belaka ya, ayahnya saleh, anaknya saleh. Jadi mudah beragama ini kalau ada kesalehan. Kalau kesalehan tidak ada, susah. Mungkin saudaranya bergaduh, ayah dengan anak berkelahi, parumayan dengan mentuanya, menantu dengan mertuanya tidak cocok, tidak sesuai, karena hilangnya sifat kesalehan ataupun saleh. Mudah-mudahan kita membaca doa ini dan doa kita akan dikabulkan Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.